Sekumpulan mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah menggerakkan organisasi Bank Sampah. Di sini masyarakat bisa menabung sampah yang kemudian didaur ulang menjadi aneka produk kerajinan tangan. Kerajinan ini dipasarkan dan hasil penjualannya akan dibagi antar anggota bank termasuk warga yang telah menabung sampah. Komunitas peduli lingkungan ini berdiri sejak Januari 2013. Untuk pemasaran, Bank Sampah memanfaatkan media sosial dan beberapa kampanye yang mereka lakukan di sejumlah acara seperti expo, bazar, bahkan sosialisasi antar lingkungan. Kami tuh gini sih Mas, kami memiliki prinsip atau kesadaran sama-sama, jadi bahwasanya kita kan udah diberi sama alam gratis nih, udara yang segar, pemandangan yang indah, lingkungan yang sehat, asri. Nah, tetapi banyak orang, prinsipnya orang itu malah cuek sama alam, sama lingkungan. Sampah diperoleh para relawan dan masyarakat yang rela meluangkan waktu untuk memilah dan memilih sampah dan ditabung ke Bank Sampah Sri Kandi. Dari plastik, seperti plastik, merek-merek sabun, merek-merek, ya seperti itulah plastik-plastik yang bisa digunain, seperti itu. Dapat dari mana aja? Itu bisa dapat dari tadi dari berceceran di jalan, terus kemarin juga dapat di rumah sendiri. Produk Bank Sampah Sri Kandi antara lain tas, tempat pensil, bros, dan dompet. Dengan desain menarik serta harga relatif terjangkau, produk Bank Sampah pun mulai diminati pembeli. Saya tertarik membeli karena saya ngelihat ini tuh jarang ya, anti mainstream lah untuk anak muda. Ibaratnya barang sampah tapi bisa dijadiin barang yang berguna, terus bisa dipakai sehari-hari. Terus saya ngeliat nggak malu-maluin Mas. Kini Bank Sampah memiliki sedikitnya 40 produk unggulan. Harganya pun relatif terjangkau. Lewat Bank Sampah, masyarakat bisa menabung sampah sekaligus menambah pendapatan. Kebersihan lingkungan pun terjaga. Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Berbicara soal bank pastinya nggak jauh-jauh dari menabung. Nah, selain untuk menabung uang nih, yang penting ada lagi juga yang lain, itu adalah menabung sampah. Kenapa harus nabung sampah? Nabung sampah? Iya, kita tanya aja langsung teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini ada Mbak Infra di sini, ada juga ada Mas Yuda. Ini teman-teman dari mana, boleh diceritakan sedikit? Iya, kami dari Bank Sampah Sri Kandi yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang. Ini kegiatannya apa nih, bisa ceritakan nggak? Ya, jadi dengan namanya Bank Sampah Sri Kandi tadi seperti bilang bahwa memang yang kita tabung di sini adalah sampah. Seperti itu. Jadi dibilang kita ini tukang ngurusin sampah gitu ya. Tapi sebenarnya kegiatan kita lebih banyak memberdayakan pemuda, masyarakat juga untuk memiliki kegiatan yang lebih positif. Dari mulai menabung sampah, kemudian menghasilkan sesuatu untuk kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Gitu. Awal mulanya dari mana ini inspirasinya? Oke, jadi semula sih dari berlima orang gitu ya. Jadi kami 5 orang itu tergabung dalam suatu komunitas. Kami juga pernah bertemu saat lomba. Dan akhirnya kita ketemu, kita ngapain ya anak muda seperti ini bisa lakukan apa sih buat bangsa gitu loh. Bisa lakukan apa sih buat lingkungan kita gitu. Kan kita tahu ya, semua pada dasarnya punya waktu yang sama, 24 jam gitu. Tapi kita mahasiswa juga pengen ya doing something yang positif gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat proyek ini Bank Sampah Sri Kandi yang memang kita pengen juga engage teman-teman anak muda gitu. Yuk anak-anak muda bareng-bareng sama kita yuk untuk bisa kasih impact secara langsung buat lingkungan gitu. Tell me something more about si Bank Sri Kandi ini, Bank Sampah Sri Kandi ini, karena namanya saja udah menarik banget ya. Iya. Bank Sampah Sri Kandi. Gitu kan? Kenapa Sri Kandi, kegiatan yang kalian lakukan itu seperti apa secara nyata? Untuk kegiatan kita sendiri, jadi kita memberdayakan masyarakat yang kita berdayakan itu ada masyarakat pemberdaya dan ada masyarakat yang terberdayakan. Masyarakat yang terberdayakan itu lebih ke masyarakat umum yang memang mau nabung sampah. Jadi ya, yang mau nabung sampah. Jadi setiap sampah yang ditabung itu mereka akan dapat feedback dari kita. Sampah yang ditabung itu seperti apa? Sejauh ini yang kita concern itu di sampah non organik. Jadi seperti bungkus mie instan, kemudian kopi-kopi saset dan sebagainya seperti itu. Kemudian ketika ditabung, nah masyarakat yang kita berdayakan itu akan kemudian mengolah itu menjadi hal-hal yang lebih valuable kayak tas, dompet, tempat minum, gantungan kunci. Nah ini kalau ngomongin soal sampah kan berarti kaitannya dengan lingkungan ya. Iya. Aku pengen tahu nih sedikit aja gitu pandangan kalian kenapa sampai bisa ingin mendaur ulang sampah dan memberdayakan agen-agen yang memberdayakan lagi gitu kan masyarakat sekitar gitu. Bagaimana sih soalnya isu lingkungan sekarang ini menurut kalian? Kalau menurut saya sampah itu sebenarnya dimanapun kita buang pasti akan berujung ke suatu tempat gitu. Apalagi kita buang sembarangan. Kemarin kita pernah bahas, sempat diskusi sedikit tentang kondisi pantai di Amerika Utara di mana itu orang buang sampah sembarang itu hanya untuk di Amerika ya. Ternyata setelah
telisik lagi, banyak di sana hewan-hewan yang kemudian mati ketika dibedah. Di sana isinya sampah semua. sampah seperti semua. itu. Nah, itu untuk di negara luar. Negara kita sendiri kita bisa tahu. Jangankan di Jakarta begitu. Yang sudah di Semarang pun budaya untuk sekedar membuang sampah itu sangat mungkin sangat miris ya. Karena kita kayaknya simpel banget cuma buang sampah, tapi sebenarnya itu dampaknya sangat besar. Benar Kalau itu sekali. kita pikir sih mungkin kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah sampah, tapi setidaknya sampah yang bisa kita save setidaknya itu punya makna. Betul, benar Indonesia. sekali. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sampah nih Arni, kan benar yang tadi Yuda bilang. Kalau misalkan kita udah buang sampah ya udah plek buang aja, kita tinggal tunggu yang kolektornya aja kan sih ngambil sampah itu kan sampahnya itu sendiri. Nah, dalam kegiatan kalian sehari-hari, apakah ada desa binaan yang kalian bina untuk menggalakkan proyek-proyek kalian atau bagaimana? Iya, kebetulan waktu bulan Februari kita sudah launching di satu desa binaan, itu di Kecamatan Tandang, di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang. Jadi kita emang meng-engage masyarakat di sana, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sana kan kebetulan notabene istilahnya ingin membantu perekonomian keluarga seperti itu. Kita bina, kemudian kita ajarkan bagaimana mengolah sampah yang baik seperti itu. Tapi selain desa binaan, kita juga ingin meng-engage anak-anak juga, kemudian pemuda-pemuda dan juga masyarakat secara luas. Karena kita juga ini ya bikin kegiatan seperti campaign gitu, secara massal. Seperti apa? Seperti pakai kampanyenya itu gimana caranya? Jadi kita berkolaborasi nih dengan berbagai macam komunitas. Kemudian kita terjun hari Minggu pagi di acara Car Free Day seperti itu. Jadi masyarakat Semarang semua berkumpul di situ seperti itu ya. Kita seperti orang ini demo nih. Dan feedbacknya luar biasa. Mereka istilahnya melihat sampah berserakan langsung nabung di bank kita. Gitu. Ini ngomongin soal nabung gitu kan. Kalau misalnya nabung, ini mereka akan mendapatkan something in return gitu kan? Apakah seperti kayak, nih kita jual sampah nih kita dapat apa gitu kembalinya? Atau cuma sekedar nabung aja gitu, menyimpan sampah aja gitu? Gimana ini sistemnya? Tentu mereka dapat sesuatu gitu ya, feedback dari kita. Sebenarnya kita hampir semua sampah itu kita terima. Tapi hanya beberapa yang bisa kita olah. Kalau yang tidak bisa kita olah, itu biasanya kita kasihkan ke pengumpul sampah yang lain yang sekedar dijual batangan atau seperti apa gitu. Sampah seperti apa? Yang seperti ya botol air mineral. Oh, nggak bisa diolah itu? Itu kita bisa, tapi ya lebih sulit mengolahnya. Jadi itu kita lempar saja. Artinya dalam arti kita kasih ke pengumpul-pengumpul sampah yang lainnya seperti itu. Oke. Berarti ada feedback gitu, mereka mendapatkan sesuatu gitu kan, mendapatkan uang gitu ya. Dan itu dihitung per sampah atau per kilo? Per kilo. Per kilonya seperti itu. Dan dalam menjalankan kegiatan kalian sehari-harinya dan pada khususnya di hari Minggu ini untuk sama-sama menggalakkan sampah ini menjadi lebih teratur lagi, adakah kalian menggandeng organisasi tertentu mungkin untuk lebih menyemarakan? Pasti. Jadi untuk mentor mengenai sampah, kita ada mentor ibu-ibu yang memang sudah bisa mengolah sampah untuk keterampilan seperti tas. Jadi kita belajar itu di sekitar Semarang Indah. Kita belajar dari situ. Anak-anak muda nih ya meluangkan waktunya untuk belajar mengolah sampah. Kemudian kita juga mengajarkannya kepada ibu-ibu lain di desa binaan kita. Jadi itu akan terus menjadi siklus untuk kita bisa mengolah sampah itu sih. Dan untuk masalah engage, kita juga engage beberapa komunitas di sana. Seperti apa tuh? Ada Pagi Berbagi, kemudian ada ISEC. Kita mendatangkan ini ya. Ya, jadi untuk meningkatin awareness juga, karena memang anak muda, sebenarnya sih ini mungkin salah satu background motivasi kita kenapa kita mau ngelakuin ini. Karena waktu, kalau misalnya kita tidak gunakan untuk hal yang bermanfaat, pasti akan terguna untuk hal yang sia-sia. Jadi kita di situ coba engage dengan teman-teman di ISEC, terus kita datangin beberapa teman-teman dari mahasiswa di luar. Kebetulan waktu itu yang sempat gabung ada dari Mesir, Denmark, Slovakia, Jerman, Cina, Taiwan, untuk ikut kita. Aktivitasnya apa pada saat itu? Mereka lebih banyak bantu kita untuk mensosialisasikan, karena mungkin ya kita di daerah, teman-teman asing itu jadi salah satu daya tarik tersendiri begitu buat teman-teman di daerah. Sehingga jadi banyak kita bisa teman-teman volunteer kita ikut, kemudian tertarik sekedar sharing bagaimana pengolahan sampah di sana, bagaimana isu lingkungan di negara teman-teman yang ikut ke kita kayak gitu. Jadi menarik perhatian lebih banyak lagi gitu ya. Iya, benar sekali. Nice banget ini. Nah, kalau misalnya ngomongin soal masalah plan gitu kan, karena ini kan ada juga nih orang-orang yang diberdayakan gitu kan dari warga sekitar, terus begitu belajar juga dari para ibu-ibu yang sudah mengolah sampah sebelumnya. Apa sih plan besarnya ke depannya?
Oke, kalau ngomongin soal tahun 2013, kita lebih fokus ke core sosial gitu ya. Jadi kita lebih build awareness sama people. Ada loh Bank Sampah Sri Kandi, siapapun bisa berkontribusi di sini gitu. Dan untuk tahun ini, kita akan coba untuk core bisnis. Jadi selain kita ada impact sosial, kita pengen membangun jiwa kita sebagai jiwa entrepreneur juga gitu ya untuk anak-anak muda gitu. Jadi untuk bisnis? Ya untuk bisnis sendiri, karena setahun kemarin kita dapat keuntungan, kita share untuk kegiatan sosial. Tapi tahun ini kita pikir kita harus bisa sustain untuk kegiatan kita sendiri. Jadi kita bikin funding buat kegiatan kita sendiri. Jadi kita memang bagi tahun ini Sri Kandi punya core untuk ke bisnis, punya core untuk ke sosial. Jadi kita harus tetap dapat keuntungan gitu artinya untuk tetap running jalan ini, untuk dalam harapannya ke depannya ini bisa jadi sebuah bisnis yang memang jadi sebuah tolak ukur tersendiri, karena ke depan isu social entrepreneurship itu jadi lebih seksi daripada sekedar entrepreneur begitu. Iya. Benar-benar kalau menurutku itu memang seksi sekali gitu. Nah kalau misalnya untuk plannya sendiri, nanti apakah keuntungannya ini akan disalurkan seperti apa sistemnya? Sejauh ini sistem yang kita gunakan, kita dengan sistem pembagian yang kita berdayakan itu mendapatkan 40% dari barang hasil kreasi dia, kemudian 60% itu masuk ke kita. Kemudian untuk kedepannya sih harapannya memang kita bisa benar-benar ngebuat ini jadi sebuah core bisnis tersendiri, sehingga semakin banyak yang bisa melakukan duplikasi terhadap kita. Ini kita hanya ada di Semarang. Berharap sih daerah-daerah lain ada juga. Kita sangat terbuka untuk melakukan itu. Tapi ada nggak sih, terbuka nggak nih kalau misalnya ada teman-teman yang kira-kira mau, aku mau ikutan juga nih, tapi lokasiku nggak di Semarang gitu. Misalnya aku di Jakarta atau mungkin di Surabaya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa bergabung atau berpartisipasi dalam kegiatan ini? Oke, sebenarnya waktu kemarin kita juga sempat mengadakan open recruitment member gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali respon positif dari teman-teman di Kalimantan, ada juga dari Solo, Jogja. Mereka sangat tertarik untuk gabung, dan mereka juga pernah bilang, bagaimana ya saya membuat bank sampah di daerah saya. Jadi ternyata mereka punya inisiatif gitu. Iya, dan kita akan coba untuk mengengage mereka juga. Bagaimanapun juga kan ini adalah suatu hal yang positif. Kalau disebarluaskan itu akan sangat kena impactnya dapat banget gitu loh. Jadi kedepannya kami juga berharap bahwa ini akan bisa diduplikasi, bisa bareng-bareng bekerja sama. Entah bagaimana caranya, kita akan coba gali lagi. Caranya. Iya. Untuk sementara ini untuk mengontak gitu ya, untuk tahu gimana sistemnya. Mungkin kan yang bisa diduplikasi adalah sistemnya kan di tempat lain. Sekali. Nah ini untuk bisa tahu ini bisa kontak mana? Bisa di Twitter ya mungkin ya. Di Twitter atau di website kita. Untuk website kita www.banksampahsrikandi pakai hi.org. Kemudian untuk Twitter kita @banksampahsmg. @banksampahsmg. Semarang SMG. Berbicara tentang anggotanya sudah ada berapa banyak nih Bank Sampah Sri Kandi sejauh ini? Sejauh ini untuk internal member ada 50 orang, tapi volunteernya sudah sampai ratusan ya, karena setiap kita campaign kita kan engage banyak orang. Luar biasa. Ini merupakan satu kegiatan positif dari anak muda tentunya untuk bangsa. Dan kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Masih muda-muda banget. 22. 22? 23. Nggak beda jauh sama kita ya. Kita boleh ikutan berarti ya? Boleh. Nah ini kalau untuk terakhir deh, ini harapannya ke depannya seperti apa? Harapan saya buat teman-teman pemuda Indonesia, artinya kita ada di Indonesia, jangan sampai kita jadi salah satu sampah yang memang justru buat bangsa kita semakin sulit begitu. Jadi kita harus bisa ngebuat bangsa kita bangga dengan cara-cara kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya aktivitas, punya passion yang memang ada, dan itu dalam bidang apapun lakukan, buat Indonesia jauh lebih bangga. Karena tadi seperti saya bilang, waktu kalau misalnya kita nggak pakai untuk hal yang bermanfaat, saya yakin pasti untuk hal yang sia-sia. Akan jadi sia-sia. Oke, terima kasih banyak Mbak Zuda dan terima kasih juga Mbak Yusra atas berbagi tips dan juga insight-nya terhadap kita dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kita mudah-mudahan tercapai ya harapannya ke depan.